Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia bersama Bu Utami Wardani. Hari ini kita akan memasuki materi baru di bab 2 tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu pengertian masa praaksara. Nah, di sini secara etimologi, praaksara berasal dari kata pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Jadi, praaksara dapat diartikan sebagai sebelum adanya tulisan. Dalam bahasa Inggris, praaksara disebut prehistory. Prehistory berasal dari kata pre yang berarti sebelum dan history yang berarti sejarah. Jadi, prehistory berarti masa sejarah yang kemudian dikenal dengan masa prasejarah. Masa praaksara juga disebut masa nirleka. Nirleka berasal dari kata nir yang berarti tidak atau tanpa dan leka yang berarti tulisan. Jadi, masa nirleka atau praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Dalam perkembangannya, sejarawan memilih menggunakan istilah praaksara daripada prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah dalam menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan dinilai kurang tepat. Para sejarawan berpendapat sebelum mengenal tulisan, manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para sejarawan mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Masa praaksara dimulai seiring keberadaan manusia di bumi. Sebagai contoh, bangsa-bangsa di wilayah Mesopotamia mengakhiri masa praaksara dan mulai mengenal tulisan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia memasuki masa aksara sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi. Selanjutnya, pembabakan masa praaksara. Pembabakan berarti pembagian masa praaksara di sini dibagi menjadi berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Yang pertama akan kita bahas adalah pembabakan berdasarkan geologi. Di sini zaman dibagi menjadi 4. Yang pertama zaman Arkeozoikum sekitar 4,5 sampai 2, miliar tahun lalu. Kedua zaman Paleozoikum sekitar 2, miliar sampai 245 juta tahun yang lalu. Selanjutnya zaman Mesozoikum 245 sampai 65 juta tahun yang lalu dan zaman Neozoikum 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Yang pertama akan kita bahas adalah zaman Arkeozoikum. Arkeozoikum artinya masa kehidupan purba. Masa Arkeozoikum terjadi sekitar 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Masa Arkeozoikum atau Arkean merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra berupa mikroorganisme, yaitu bakteri dan ganggang. Fosil tertua yang ditemukan yaitu stromatolith dan cyanobacteria dengan umur sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Selanjutnya ada zaman Paleozoikum. Secara harfiah, Paleozoikum artinya masa kehidupan awal. Zaman ini berlangsung sekitar 2, miliar sampai 245 juta tahun yang lalu yang ditandai dengan perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti eukaryotes dan prokaryotes. Jenis hewan invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul di laut-laut dangkal.
Di zaman Paleozoikum ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Pada periode Kambrium muncul benua besar yang disebut Gondwana. Benua ini merupakan cikal bakal benua Antartika, Afrika, India, Australia, Asia, dan Amerika Selatan. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau atau Greenland masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Pada periode Devon, samudra mulai menyempit, sedangkan benua Gondwana terus berkembang menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau. Sementara itu, pada periode Karbon, daratan di bumi mulai menyatu membentuk daratan raksasa yang disebut Pangea. Jadi, negara-negara kita dulu itu sebenarnya menjadi satu daerah atau menjadi satu benua. Nah, semakin bergeraknya zaman tadi yang telah disebutkan, maka pulau-pulau itu atau negara-negara tersebut terpisah seiring berkembangnya zaman sehingga menjadilah seperti ini, seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum. Masa Mesozoikum disebut juga zaman sekunder. Pada masa ini, kondisi bumi mulai stabil, iklim sudah bersahabat, dan curah hujan mulai menurun. Oleh karena itu, pada masa Mesozoikum mulai muncul makhluk hidup yang beraneka ragam. Masa Mesozoikum juga diwarnai kemunculan binatang reptil berukuran besar yang disebut dinosaurus. Di zaman Mesozoikum ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode Trias, periode Jura, dan periode Kapur. Periode Trias berlangsung sejak 225 sampai 190 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, kondisi bumi menjadi kering dan tidak subur. Pada periode ini, dinosaurus dan reptil laut berukuran besar muncul untuk pertama kalinya. Sedangkan periode Jura berlangsung sejak 190 sampai 136 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, dinosaurus dan Tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan, sedangkan Ichthyosaurus menjadi pemburu di dalam lautan dan Pretosaurus merajai angkasa. Sedangkan periode Kapur berlangsung sejak 136 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Perubahan ini menyebabkan dinosaurus tidak dapat menyesuaikan diri, sehingga dinosaurus tadi punah. Selanjutnya adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini terjadi pada tahun atau sekitar tahun 65 sampai 108 juta tahun yang lalu dan dikenal dengan zaman kehidupan baru. Istilah Neozoikum muncul didasarkan pada kepunahan binatang-binatang raksasa tadi dan muncul jenis kehidupan baru yang mirip dengan makhluk hidup saat ini. Di zaman Neozoikum terbagi menjadi zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier berlangsung sekitar 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Pada zaman Tersier, muncul primata dan burung tidak bergigi berukuran besar seperti burung unta. Selain itu, muncul fauna laut seperti ikan, moluska, dan echinodermata yang sangat mirip dengan fauna laut sekarang. Sedangkan zaman Kuarter terjadi mulai 1,8 juta tahun yang lalu. Zaman Kuarter dibedakan menjadi 2, yaitu Kala Pleistocene dan Holosen. Kala Pleistocene dimulai sekitar 1,8 juta tahun lalu dan berakhir pada 10.000 tahun lalu. Kala Pleistocene diikuti Kala Holosen yang berlangsung sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan sekarang kita itu masanya Kala Holosen. Nah, pada Kala Pleistocene paling sedikit terjadi 5 kali zaman es atau zaman glasial di mana sebagian besar Eropa, Amerika Utara, dan Asia bagian utara tertutup es. Pada zaman inilah kehidupan masa praaksara di Indonesia dimulai yang ditandai dengan kehadiran manusia purba. Setelah berdasarkan geologi, selanjutnya pembabakan berdasarkan arkeologi. Ada zaman batu dan zaman logam.
Yang pertama di sini ada zaman batu yang dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Nah, yang akan kita bahas zaman batu terlebih dahulu. Zaman batu disebut zaman batu karena sebagian besar peralatan yang ditemukan pada saat itu terbuat dari batu. Zaman batu yang akan pertama kita bahas di sini adalah zaman Paleolitikum atau batu tua, berlangsung pada zaman Pleistocene akhir sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia menggunakan perkakas yang bentuknya sangat sederhana dan primitif. Ciri-ciri benda peninggalan zaman Paleolitikum antara lain, alat-alat batu masih dibuat secara kasar dan cara pembuatannya tidak diasah atau dihaluskan. Manusia pada zaman ini masih hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Yang kedua ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, dimulai pada akhir zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia mengumpulkan makanan atau food gathering, tingkat lanjut, dan hidup menetap. Tadi zaman Paleolitikum masih berpindah-pindah, sekarang sudah mulai menetap. Dia lebih ke semi-nomaden. Meskipun demikian, ciri-ciri benda peninggalannya masih seperti zaman Paleolitikum. Para ahli memperkirakan manusia yang hidup pada zaman ini adalah bangsa Melanesia. Selanjutnya yang ketiga ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Ini terjadi di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Zaman Neolitikum ditandai dengan penggunaan peralatan batu yang telah dihaluskan. Selain itu, cara hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya telah mengalami perubahan yang pesat, dari food gathering menjadi food producing. Manusia yang hidup zaman ini sudah menetap. Sejak dulu pada masa Mesolitikum, masih semi-nomaden, masih setengah berpindah, dan mereka lebih sering mengumpulkan makanan atau food gathering. Tapi kalau zaman Neolitikum ini, mereka sudah mulai menetap, sudah membuat hunian atau kampung atau desa, dan mereka juga sudah satu level lebih naik. Nah, dari awalnya hanya mengumpulkan, sekarang sudah memproduksi makanan. Yang terakhir ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Salah satu ciri zaman ini adalah munculnya sistem kepercayaan. Awalnya, pada zaman-zaman sebelumnya, mereka masih animisme atau tidak mempunyai kepercayaan, tapi di zaman Megalitikum ini, mereka sudah mulai mempunyai kepercayaan. Manusia pada zaman ini sudah mengenal kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Keberadaan kepercayaan tersebut terpengaruh terhadap benda-benda peninggalan seperti dolmen, menhir, sarkofagus, dan kuburan batu yang digunakan untuk pemujaan kepada roh nenek moyang. Yang terakhir adalah zaman logam. Nah, setelah zaman batu, semakin tahun atau semakin bergeraknya zaman, dari zaman batu sekarang berubah menjadi zaman logam. Di zaman logam ini, atau disering sebut masa perundagian, berlangsung ketika manusia peraksara sudah mampu membuat peralatan dari logam. Periode ini disebut masa perundagian karena dalam masyarakat terdapat golongan undagi atau golongan yang mampu membuat perkakas dari logam yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Mereka sudah mengenal teknik melebur dan mencetak logam. Alat-alat besi yang ditemukan di Indonesia berupa alat-alat keperluan sehari-hari seperti pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Adapun peralatan dari logam yang ditemukan di Indonesia antara lain kapak corong, nekara, dan moko. Baiklah, tadi adalah pembabakan zaman pada zaman masa praaksara yang telah Ibu jelaskan secara singkat. Untuk lebih jelasnya silakan kalian searching di Google ataupun membaca buku yang sudah ada. Kalau kurang jelas, kita diskusikan di grup diskusi. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.